Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuliana Mutia dari kelas IF 4802 PJJ. Di sini saya ingin menjelaskan tentang tugas sub CLO 2 kalkulus. Soal pertama, diketahui sebuah fungsi yang diberikan fx 3 min x jika x kurang dari 2, 2 jika x sama dengan 2, dan x per 2 jika x lebih dari 2. Gambarkan grafik dari F. Di sini jawabannya A. Ini adalah gambar dari grafik F. Nah, untuk f x sama dengan 2 dengan fungsi fx 3 min x adalah garis linear dengan gradien min 1 dimulai dari 2,1 ke kiri karena fx tidak terdefinisi untuk x sama dengan 2 pada bagian ini. Nah, untuk x sama dengan 2 dari fungsi 2 ini, fungsi bernilai tetap f2 sama dengan 2 ditunjukkan dengan sebuah titik di 2,2. Untuk x lebih dari 2 dari fungsi x dari fx sama dengan x per 2 adalah garis linear dengan gradien 1 per 2 dimulai dari 2,1 ke kanan. Selanjutnya, bagian B, nilai dari lim mendekati 2 dari kanan fx dan lim x mendekati 2 dari kiri fx dan f2. Di sini kita mencari limit kanan dahulu. Untuk limit kanan menggunakan x lebih dari 2, fx sama dengan x per 2. Jika mendekati x sama dengan 2 dari kanan, maka lim x mendekati 2 dari kanan, fx sama dengan, karena sini kan ini x, ini masukin saja 2, jadi 2 per 2 sama dengan 1. Nah, lanjut ke limit kiri menggunakan x kurang 2 yang fx-nya itu sama dengan 3 min x. Jika mendekati x sama dengan 2 dari kiri, maka lim x mendekati 2 dari kiri, fx sama dengan 3 dikurangin tadi x itu 2, jadi 3 kurang 2 sama dengan 1. Nilai fungsi dx sama dengan 2. Nilai fungsi f pada x sama dengan 2 didefinisikan sebagai f2 sama dengan 2. Selanjutnya yang C, apakah lim x mendekati 2 fx itu ada? Nah, sebuah limit dikatakan ada jika limit dari kanan dan kiri, ya. Limit x mendekati 2 dari kanan fx sama dengan lim x mendekati 2 dari kiri fx itu, nilai limit ini sama dengan nilai fungsi di titik tersebut. Nah, pada limit x dari kanan, limit x mendekati 2 dari kanan ini menggunakan fungsi dari f lebih dari 2, fx sama dengan x per 2, maka limnya itu, lim x mendekati 2 dari kanan itu adalah 1, dan lim untuk limit dari kirinya juga hasilnya juga 1 sama. Nah, nilai f2 diberikan sebagai f2 sama dengan 2, namun nilai fungsi di suatu titik tidak mempengaruhi keberadaan limit. Yang penting adalah perilaku fx saat x mendekati titik tersebut dari kiri dan kanan. Karena limit dari kiri dan kanannya sama, limitnya kanan 1 dan limit kirinya itu adalah 1, maka limit dari lim x mendekati 2 fx itu ada, meskipun f2 tidak sama dengan lim x mendekati 2 fx. Lanjut ke bagian yang D, tentukan lim x mendekati min 1 dari kiri fx dan lim x mendekati min 1 dari kanan fx. Nah, pertama kita cari limit kirinya dulu menggunakan fungsi
X kurang dari 2 fungsi fx sama dengan 3 min x jika mendekati x min 1 dari kiri. Itu adalah di sini lim x mendekati min 1 dari kiri fx sama dengan 3 dikurang min 1 sama dengan 4. Dan limit kanan, cari limit kanan menggunakan x kurang dari 2 dari fungsi fx sama dengan x min 3. Jika mendekati x min 1 dari kanan, limit x mendekati min 1 dari kanan fx sama dengan 3 dikurang min 1 itu sama dengan 4. Selanjutnya yang apakah limit x mendekati min 1 fx itu ada? Karena limit x mendekati min 1 dari kiri dan lim x mendekati min 1 dari kanan itu sama nilainya 4 dan 4, maka lim x mendekati min 1 fx itu ada dan nilainya adalah 4. Lanjut nomor kedua, tentukan nilai lim 3 per x kuadrat min 4 jika a x mendekati 2 dari kanan dan b x mendekati min 2 dari kanan dan c x mendekati min 2 dari kiri. Jadi jawabannya f3 ini fx sama dengan 3 per x kuadrat min 4. Penyebut fungsi ini adalah x kuadrat min 4 yang dapat difaktorkan dengan x min 2 dan x plus 2. Fungsi ini tidak terdefinisi pada x sama dengan 2 dan x sama dengan min 2 karena pada titik tersebut penyebut menjadi 0. Nah, lanjut kita mencari bagian A, itu x mendekati 2 dari kanan. Ketika x mendekati 2 dari sisi kanan, x lebih dari 2, x min 2 lebih dari 0, dan x plus 2 lebih dari 0, maka yang tadi x min 2 dan x plus 2 itu lebih dari 0, tetapi x kuadrat min 4 mendekati 0 plus itu positif kecil, maka 3 per x kuadrat min 4 mendekati positif tak hingga. Jadi lim x mendekati 2 dari kanan 3 per x kuadrat min 4 itu adalah positif tak hingga. Lanjut bagian B, itu x mendekati min 2 dari kanan. Ketika x mendekati min 2 dari sisi kanan, x nya itu lebih dari min 2 dan x kurang dari 2 itu adalah kurang dari 0 dan x plus 2 lebih dari 0, maka x min 2 dan x plus 2 kurang dari 0 dan x kuadrat min 4 itu mendekati 0 negatif. Jadi ya negatif kecil. Jadi lim x mendekati min 2 dari kanan 3 per x kuadrat min 4 itu adalah min tak hingga atau negatif tak hingga. Yang C, x mendekati min 2 dari kiri itu pisahkan dulu nih, yang x min 2 dan x plus 2, karena x mendekati 2 dari kiri ini x min 2 kurang dari 0, negatif besar karena x lebih kecil dari min 2. Karena x mendekati min 2 dari kiri itu x plus 2 kurang dari 0 itu adalah negatif kecil karena x mendekati min 2 dari sisi kiri. Nah, nilai x kuadrat min 4 itu sama dengan x min 2 dan x plus 4 ini difaktorkan ya.
mendekati bilangan kecil positif, karena penyebut x kuadrat min 4 itu 0 positif atau positif kecil, maka 3 per x kuadrat min 4 adalah positif tak hingga. Jadi lim dari x mendekati min 2 dari kiri, 3 per x kuadrat min 4 itu adalah positif tak hingga. Selanjutnya soal nomor 3, diketahui fx sama dengan 1 per x mutlak ditambah 1 min x kuadrat per 2. Di titik mana saja f kontinu? Pertama, itu memeriksa 3 syarat kontinuitasnya. Fungsi fx terdefinisi di x sama dengan c. Lim x mendekati c, fx itu ada. Nilai lim x mendekati fx sama dengan fc. Komponen, cari komponen. Jadi komponen dari 1 per nilai mutlak s plus nilai mutlak x plus 1 selalu terdefinisi untuk semua x elemen R, karena nilai mutlak x plus 1 itu lebih besar dari 0 untuk semua x. Komponen dari min x kuadrat plus 2 juga terdefinisi untuk semua x elemen dari R. Fungsi fx terdefinisi untuk seluruh x elemen dari R. Selanjutnya, kontinuitas di semua titik. Nah, komponen dari 1 per nilai mutlak x plus 1, fungsi nilai mutlak x plus 1 adalah fungsi kontinu di seluruh x elemen R, karena hasil bagi fungsi kontinu 1 dibagi dengan fungsi kontinu 0, 0 juga kontinu, maka 1 per nilai mutlak x plus 1 itu adalah kontinu di seluruh x elemen R. Selanjutnya, komponen dari min x kuadrat plus min x kuadrat per 2. Fungsi ini adalah fungsi polinomial kuadrat yang kontinunya di seluruh x elemen dari R. Selanjutnya, fungsi fx sama dengan 1 per x mutlak plus 1 min x kuadrat per 2 merupakan penjumlahan dan pengurangan fungsi kontinu. Karena hasil penjumlahan fungsi kontinu juga kontinu, maka fx kontinu seluruh x elemen dari R. Jadi fungsi dari fx sama dengan 1 per nilai mutlak x plus 1 min x kuadrat per 2 itu adalah kontinu di semua titik x elemen dari R. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.